Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninda Agianti Faraladiba dari kelas 2 D3 LKB NRP 21225060. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Untuk metode secant sendiri itu merupakan metode perbaikan dari metode Regula-Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dari dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Contohnya seperti ini. Untuk menganalisa metode secant, kita pertama-tama memerlukan dua titik, yaitu X0 dan X1. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan Xn plus 1, di mana Xn yaitu Xn sendiri dikurangi Xn kurangi Xn min 1 per Fxn dikurang Fxn min 1. Selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu iterasi berhenti jika Xn plus 1 sama dengan Xn, atau mutlak atau nilai mutlak Xn plus 1 per Xn plus 1 kurang dari ES. Maka akar persamaan Xn plus 1 selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya kita mempunyai fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x min 1, di mana diketahui dengan x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 0,5 dan ES-nya 0,02. Langkah pertama kita menentukan x0 dan x1, di mana x0 sudah diketahui 1 dan x1 sudah diketahui 0,5. Lalu langkah kedua kita menentukan fxn, atau xn bisa dimasukkan dengan angka yang sudah diketahui yaitu x1 sama dengan 0,5. Jadi fungsi yang sudah diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus x min 1 dapat dimasukkan x1 0,5 terhadap fungsi. Dari fxn sudah diketahui bahwa hasilnya min negatif 0,375. Untuk selanjutnya menentukan hasil dari fxn min 1, di mana xn min 1 sudah diketahui fungsinya yaitu 1. Jadi tinggal kita substitusikan saja dan mendapatkan hasil 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung xn plus 1 yang sudah terdapat pada rumus awal. Kita masukkan saja fxn 0,5, xn 0,375 dan xn min 1 yaitu 0,5 dikurangi 1, dan fxn serta dikurang fxn min 1 mendapat hasil 0,75 min 1, yang dimana hasil akhir yaitu 0,6363. Selanjutnya yaitu menghitung iterasi ke-1. Lanjutan dari proses perhitungan awal, kita mendapatkan hasil akhir yaitu 0,6363, atau xn plus 1 sama dengan 0,6363.
yang mendekati xn 0,5. Dan sudah saya jelaskan tadi di awal, memakai perhitungan nilai mutlak xn plus 1, xn plus 1 0,6363 dikurang 0,5 dan xn plus 1 0,6363 nilai mutlak, dan hasil akhirnya mendapat 0,206, di mana 0,206 ini lebih dari nilai ES yang dihasilkan 0,009. Artinya 0,09 berarti jika nilai mutlak tersebut lebih dari ES, maka langkah selanjutnya yaitu lanjut ke iterasi kedua. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua, di mana iterasi kedua langkah awal yaitu memasukkan nilai x0 dan x1. x0 pada soal sudah diketahui yaitu 0,5 dan x1 sudah diketahui pada iterasi pertama yaitu 0,6363, di mana langkah selanjutnya yaitu memasukkan mencari xn plus 1 memakai rumus pada iterasi pertama. Langsung saja mendapatkan hasil 0,683, di mana fxn-nya sudah diketahui yaitu negatif 0,106 dimasukkan, dan fxn-1 mendapat hasil 0,75, dan diperoleh dari iterasi kedua yaitu xn plus 1 0,683 pada hasil akhir perhitungan langkah kedua mendekati xn yaitu 0,6363. Menuju langkah keempat yaitu memasukkan nilai mutlak, di mana xn plus 1 dibagi min xn dibagi xn plus 1. 0,683 dikurang 0,6363 per 0,683 nilai mutlak, maka mendapatkan hasil akhir yaitu 0,07. 0,07 itu termasuk nilai kurang dari ES. ES tadi sudah diketahui pada iterasi pertama yaitu 0,09, di mana jika nilai dari akhir iterasi kedua ini kurang dari ES, maka perhitungan iterasi selesai. Jika nilai akhir dari iterasi tersebut lebih dari ES, melebihi ES, maka perhitungan belum bisa selesai. Maka kali ini bisa saya simpulkan bahwa perhitungan pada fungsi ini hanya mencapai iterasi kedua saja. Sekian, terima kasih.
Di sini jelaskan untuk flowchartnya. Flowchartnya sendiri mulai dari start, kemudian masukkan nilai dari C, kemudian untuk float ada variabel A, B, dan X. Selanjutnya untuk integer ada variabel I, dan nilai I adalah sama dengan. Selanjutnya memasukkan untuk nilai variabel A dan B. Kemudian turun, memasukkan nilai dari X0 yaitu sama dengan A, nilai dari X1 yaitu sama dengan B. Kemudian ditanyakan, apakah fungsi A dikali fungsi B sama lebih kecil dari 0? Jika tidak, maka print tidak ada akar, kemudian program akan berhenti. Akan tetapi, jika ya, maka akan ditanyakan kembali, apakah nilai mutlak dari fungsi X plus 1 lebih besar dari 0,1? Jika ya, maka I akan ditambah 1, dan nilai Xi plus 1 dapat dicari dengan seperti berikut. Kemudian program akan kembali menanyakan, apakah nilai mutlak dari fungsi Xi plus 1 lebih besar dari 1? Jika ya, maka akan dilakukan kembali. Akan tetapi, jika tidak, maka akan print akar, di mana dari akar adalah Xi plus 1, dan program akan berhenti. Selanjutnya untuk programnya. Program yang digunakan menggunakan dua library, yaitu stdio.h dan mat.h. Selanjutnya ada definisi fungsi, di mana fungsi yang digunakan adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Kemudian ada menentukan batas. Untuk batas bawah, nilai yang ada nilai A. Sementara untuk batas atas, nilai yang digunakan adalah nilai B. Selanjutnya, nilai awal. Seperti pada flowchart, nilai X0 adalah sama dengan A, sementara nilai X1 adalah sama dengan B. Yang terakhir adalah pencarian akar. Untuk pencarian akar dapat dilakukan dengan cara Xi plus 1 sama dengan Xi dikalikan dengan fungsi Xi-1 kurangi Xi-1 kali fungsi Xi-1. Kemudian dibagi dengan si Xi-1 dikurangi si Xi. Kemudian, jika nilai mutlak dari si Xi plus 1 sudah lebih kecil dari 0,1, maka akan didapatkan akar, yaitu nilai dari Xi sebagai bentuk. Di sini saya akan menjelaskan contoh permasalahan. Pada awalnya diberikanlah sebuah soal, yaitu hitung akar persamaan dari fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurang 3x dikurang 3, di mana x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Jawabannya adalah setelah disubstitusi, f1 akan menjadi minus 4 dan f2 akan menjadi 3. Pada iterasi pertama, x3 sama dengan x2 dikurang fx2 dikali x2 dikurang x1 dibagi fx2 dikurang fx1. Hasilnya 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 1 dibagi 3 dikurang minus 4. Hasilnya adalah 1,57142. Nilai tersebut disubstitusikan dengan X yang ada di dalam kurung. Jadi F 1,57142 sama dengan minus 1,36449. Pada iterasi kedua, X4 sama dengan X3 dikurang Fx3 dikali X3 dikurang X2 dibagi Fx3 dikurang Fx2. Hasilnya adalah 1,57142 dikurang minus 1,36449 dikali 1,57142 dikurang 2 dibagi 1,36449 dikurang 3. Hasilnya adalah 1,70540. Disubstitusikan ke dalam X
menjadi F1,70540 sama dengan minus 0,24774. Pada iterasi 3, X5 sama dengan X4 dikurang Fx4 dikali X4 dikurang X3 dibagi Fx4 dikurang Fx3. Hasilnya adalah 1,70540 dikurang minus 0,24774 dikali 1,71 dikurang 1,57 dibagi minus 0,24774 dikurang minus 1,36449. Hasilnya adalah 1,73514. Disubstitusikan dengan X menjadi F1,73514 sama dengan 0,02925. Pada iterasi 4, X6 sama dengan X5 dikurang Fx5 dikali X5 dikurang X4 dibagi Fx5 dikurang Fx4. Hasilnya adalah 1,73514 dikurang 0,02925 dikali 1,73514 dikurang 1,70540 dibagi 0,02925 dikurang minus 0,24774. Hasilnya adalah 1,73200. F disubstitusikan nilai tersebut dengan X menjadi F1,73200 sama dengan minus 0,00051. Pada iterasi 5, X7 sama dengan X6 dikurang Fx6 dikali X6 kurang X5 dibagi Fx6 dikurang Fx5. Hasilnya adalah 1,73200 dikurang minus 0,00051 dikali 1,73200 dikurang 1,73514 dibagi minus 0,00051 dikurang 0,02925. Hasilnya adalah 1,073205. Substitusikan nilai menjadi F1,073205. Hasilnya adalah 0. Dapat dilihat pada gambar di sini. Berikut adalah nilai Xn, Fxn, Xn minus Xn minus 1 dan Fxn dikurang Fxn minus 1. Dapat dilihat semua nilainya. Dan iterasi dapat dihentikan pada iterasi ke-7 karena nilai Fx7 sama dengan 0. Fx7 ini sama dengan F 1,073205 yang menghasilkan 0, sehingga ditemukan salah satu akarnya adalah 1,073205. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.